Kita biar inilah diulang dari awal secara singkat ya. Sudah ter-record kan ya? Oh ya sudah. Oke, tips memediakan Iya, proposal dalam 1 minggu dan mendapat nilai A. Nah ini latar belakang, nggak usah dijelasin lagi. Kita apa, 5 detik lah untuk nampilin biar enak nge-pause-nya nanti. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah ini adalah sempat dijelaskan tadi, maaf ya lupa record ya. Jadi 5 detik biar bisa nge-pause teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke lanjut, bagian-bagian proposal skripsi. Tadi latar belakang, ada fenomena, ada gap penelitian, nah itu harus disertai data-data. Terus masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan-pertanyaan dengan tanda tanya. Biasanya diawali dengan apakah, bagaimana. Terus variabel satu berpengaruh terhadap variabel ini bla bla bla, formatnya begitu terus, hingga semua variabel hubungan variabel itu dijelaskan dalam rumusan masalah. Nah, itu mudah lah, sekarang ada ChatGPT. Nah, terus tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengubah pertanyaan-pertanyaan tadi ke dalam bentuk pernyataan. Jadi tinggal ubah aja, yang tadi awalnya apakah, ujungnya tanda tanya diubah jadi, eee, kalimat pernyataan dan ujungnya titik, gitu. Terus manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada kontribusi ya, biasanya sebut juga kontribusi, sama aja. Tapi balik lagi ke format kampus ya. Ada untuk praktis, teoritis, dan mungkin ada yang juga yang baginya untuk perusahaan, untuk, kampus, dan lain sebagainya. Tergantung format dari yang kampus minta. Kemudian terkadang ada diminta dicantumkan sistematika penulisan. Nah, ini tinggal kopas saja ini. Biasanya kalau ada cutting enak nih, tinggal kopas saja, diparafrase ya. Terus ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini udah masuk bab 2 ya. Isinya ada kerangka teori. Kerangka teori itu apa? Kerangka teori itu berisi, tapi kadang-kadang beda juga ya formatnya. Balik lagi tergantung, dari kampus. Ada yang harus punya grand teori. Lalu masuk pengertian apa, terus masuk, pengertian variabelnya, terus masuk faktor yang mempengaruhi variabel ini, bla bla bla, terus baru masuk indikator variabel ini. Itu balik lagi ke format kampus. Contoh, misal manajemen SDM ngambil, penelitian judulnya pengaruh ini terhadap turnover intention atau keinginan untuk keluar dari pekerjaan, keinginan untuk pindah. Nah itu grand teorinya itu apa? Misalnya teori human capital, itu kan grand teori, sesuai namanya grand artinya besar, teori. Artinya sebuah teori besar yang melingkupi teori-teori yang ada di bawahnya, teori-teori turunannya. Contohnya masukin teori human capital. Nah, baru nanti masuk ke pengertian manajemen. Terus masuk lagi pengertian manajemen SDM, baru masuk ke variabelnya, misalnya apa itu kinerja, apa itu kepuasan gaji, apa itu, eee, apa tadi, turnover intention, begitu ya. Nah, di masing-masing variabel itu biasanya diminta juga, subbab faktor-faktor yang mempengaruhi bla 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 terhadap bla bla bla. Ada juga indikator kinerja karyawan. Misalnya subbab berikutnya udah membahas turnover intention, diminta tulis pengertiannya, tulis kayak tadi faktor yang mempengaruhi, terus tulis lagi indikator turnover intention, gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke tinjauan penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Biasanya bisa bentuk, paragraf, bisa bentuk tabel, tapi paling umum itu bentuk tabel.
tabelnya isinya nomor, penelitinya siapa, tahun berapa, terus judulnya apa, terus variabelnya apa saja, terus, baru hasil penelitiannya gimana, tuh. Terus ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini isinya bisa hipotesis dan juga ada model penelitiannya yang berbentuk diagram. Diagram ini menunjukkan variabel X ini berpengaruh, dikasih garis menghubungkan. Nah, intinya untuk menggambar bagaimana kerangka. Kerangka itu kan tengkorak nih. Jadi tengkorak itu kan menyusun tubuh nih. Jadi kerangka ini adalah variabel-variabel yang menyusun, eee, penelitian kamu atau pemikiran-pemikiran yang menyusun penelitian kamu. Oke, di sini mungkin karena nggak ada contohnya ya ditampilkan di skripsi, jadi mungkin agak mengawang-awang. Tapi siapa sih yang di sini yang udah dapat Metopen, metode penelitian, mata kuliahnya? Mungkin sudah paham lah ya kalau ini ya. Coba cek di kolom komentar. Ada yang udah dapat metode penelitian? Biasanya kalau udah skripsi udah dapat sih metode penelitian ya. Oke, belum ada yang komen, mungkin sambil jalan ya. Oke, lanjut ke metode penelitian. Ini masuk bab 3. Kemudian jelaskan pendekatan penelitiannya apa. Pendekatan penelitian ada kuantitatif, kualitatif. Kalau kuanti itu menggunakan angka. Kalau kualitatif tidak pakai angka, tidak pakai kuesioner, tapi memang dari literatur, dari buku-buku, dari jurnal kita kulik. Atau bisa juga dari wawancara. Itu ya. Oke, menurut Sugiono, model penelitian dalam bentuk PDF. Oke. Sugiono terbaru tahun berapa ya? Ada yang tahu nggak buku Sugiono tahun berapa yang terbaru? Kalau zaman terakhir ngerjain proposal gitu-gitu sih 2021 ya, nggak tahu ada yang lebih baru atau enggak ya. Oke, lanjut pendekatan penelitian, terus ada populasi dan sampel. Populasi itu jumlah seluruh yang menjadi objek penelitian kamu. Misalnya, kamu mau membahas tentang, eee, pengaruh kepuasan gaji pada Gen Z di pada karyawan bank BSI misalnya. Nah, yang menjadi populasi itu adalah seluruh seluruh karyawan daripada bank BSI, misalnya jumlahnya, ada berapa ribu, nah itu populasi namanya. Terus ada sampel, sampel ini adalah sebagian yang kamu ambil dari populasi yang kamu teliti. Jadi andaikan ada kue, kamu cicip dikit nih, potong dikit kuenya, nah itu namanya sampel. Nah, jadi misalnya dari 1000 tadi, kita bisa cari sampelnya. Oh, ternyata secara dipilih-pilih, saya mau pakai purposive, mau pakai non probability sampling, mau pakai snowball, itu tergantung kamu dan kamu nanya ke dosen bimbingan kamu ya, tuh. Terus, sampel ini ada juga yang nentuin jumlahnya itu pakai metode Slovin gitu-gitu, Lemons Law gitu-gitu ya. Itu kamu harus banyak baca, banyak konsultasi ke cutting kamu, yang pasti dosen ya wajib, nah, biar kamu lebih paham ya. Terus ada teknik pengumpulan data, ya tadi menggunakan kuesioner atau wawancara, data sekunder, data primernya harus tahu ya. Terus ada teknik analisis datanya, pakai aplikasi apa, misalnya SPSS, eViews, misalnya SampleS, tergantung ya, tergantung variabel apa yang kamu teliti, juga pendekatan penelitiannya seperti apa ya. Nah, kadang ada kampus, beberapa tempat yang formatnya itu harus ada rencana jadwal penelitiannya, bentuk tabel. Misalnya, Januari 2025 start ngapain, Februari 2025 start ngapain, Maret 2025 ngapain dan seterusnya ya. Tapi nggak semua ya. Biasanya, khusus tertentu ya yang minta rencana jadwal penelitian. Nah, terus yang pasti ada daftar pustaka, wajib. Masa penelitian nggak jelas sumbernya nggak ada daftar pustaka? Nah, terus
Ada lampiran, lampiran isinya instrumen penelitiannya, kuesionernya isinya apa aja, misalnya kalau pakai wawancara ada panduan penelitiannya, terus udah dapat surat izin penelitian belum, misalnya objek penelitiannya institusi atau kantor atau perusahaan, kamu harus ngirimin surat izinnya, ACC enggak? Nah, lampirin di situ, biasanya gitu ya. Oke, kita lanjut, langsung ke teknisnya, langsung ke strategi. Hari pertama, ini nyantai nih, kita nggak usah ngetik juga masih bisa lah hari ke satu ya, cek ombak dulu, ngedingin badan dulu ya. Pertama, pelajarin pedoman penulisan proposal atau pedoman penulisan skripsi dari kampus. Nah, setiap kampus itu ada biasanya pedoman penulisannya ya. Kamu bisa minta PDF-nya atau biasanya kampus cari cuan kan minta beli buku cetaknya ya, berapa duit gitu ya. Kamu harus cek, baca tuh pedoman penelitiannya. Itu isi skripsi kamu, isi proposal kamu harus sama dengan pedoman tulisan proposal. Nah, apalagi kalau kamu ya mungkin agak ada ngejoki lah nih. Ya kamu harus minta jokinya untuk mengerjakan skripsi kamu, proposal kamu sesuai dengan pedoman dari kampus kamu. Jangan pakai kampus orang lain. Pernah zaman saya dulu ada kasus, dia ini akhirnya nggak lulus sidang karena format penyusunannya, sub-subbabnya beda dengan pedoman penulisan proposal dan juga dia nggak bisa jawab pas sidang, akhirnya ya nggak lulus. Ya walaupun kita ngejuk ya harus paham lah, pinter-pinter lah soal ini ya. Jadi kalaupun kalian ikut webinar ini, kemudian ikut ngejoki atau minta kerjain pacar atau temennya ya minimal paham lah, nggak kacau ketika di sidang ya kalau udah ikut webinar ini ya. Oke lanjut. Kalau tadi ada aturan tertulis, yaitu buku pedoman, perhatikan, ada aturan-aturan tidak tertulis di kampus. Kadang beda jurusan, beda fakultas, walaupun buku pedoman penulisannya sama, tapi ada aturan-aturan tidak tertulis yang membedakan, antara jurusan ini atau fakultas ini ya. Misalnya, di jurusan manajemen, oh ini jurnal acuannya harus internasional, kok di jurusan aku jurusan, sosiologi nggak harus ya jurusan internasional, beda-beda ya, tuh. Ada juga, aturan-aturan tidak tertulis yang berasal dari dosennya. Misalnya, di bab 2 penelitian terdahulu, dosen pembimbingku bilang harus cari 20 jurnal artikel penelitian terdahulu. Sedangkan temanku yang bimbingan sama Pak ini, Prof ini, cuma wajib 10 aja. Dan di pedoman itu pun nggak ada keterangan jumlahnya berapa. Nah, artinya kamu harus ikut aturan yang tidak tertulis tadi, yang kata dosen kamu tadi, yang 20 penelitian terdahulu. Nah, itu ya contoh aturan-aturan tidak tertulis. Terus pilih tema yang relevan dan menarik. Relevan dan menarik. Relevan ini artinya sesuai dengan jurusan kamu. Kemudian relevan ini juga bisa berarti mudah kamu akses. Misalnya, kamu objeknya perusahaan, kantor ini ya, cari yang kira-kira mereka bisa buat kamu meneliti di situ. Ada kenalan di situ. Dan juga mudah topiknya. Itu termasuk relevan juga. Ya, jangan cari kamu kan S1 nih, S1 itu kuncinya lulus dulu skripsi, yang penting lulus dulu. Kalau kamu mau jago-jagoan di penelitian, ya kamu terbitkan jurnal atau ya di S2 kamu push itu. Nah, jangan cari topik penelitian yang variabelnya aja susah, jurnalnya juga terbatas, jangan ya. Bahkan jangan cari yang dosen kamu aja nggak ngerti apa itu variabelnya. Nah, terus menarik. Menarik ini apa? Ya tema-tema terkini. Misalnya kalau dibikin judul kayak orang tertarik atau enggak
kamu cari variabelnya yang agak susah, tapi kamu udah mengerjakannya. Misalnya, aku mau kerjakan yang ada mediating variabelnya, intervening variabelnya, jadi software-nya pakai PLS, jadi aku mirip kayak mahasiswa S2 gitu. Boleh itu menarik. Nah, itu otomatis kamu dipertimbangkan untuk dapat A ya. Apalagi nih, bocoran aja nih, kadang ada beberapa dosen itu yang nggak bisa pakai software PLS ya, yang biasanya untuk variable intervening, variable mediating itu. Ada beberapa dosen yang memang nggak paham. Jadi karena mereka nggak paham, ya kamu ketika sidang lebih aman lah, dan juga, ya tadi, mereka juga nggak tahu kan mau koreksi apa dari kamu, gitu. Terus, pertimbangkan objek penelitian, serta lakukan riset literatur untuk menemukan gap. Cari ya gap penelitiannya gimana. Kalau rata-rata nggak ada yang beda, ya gantilah variabelnya ya. Objek penelitian tadi ya mudah diakses nggak, gitu. Nah, terus cari jurnal utama dan pendukung, perhatikan kuesionernya. Nah, ada beberapa kampus yang ketika nyusun skripsi atau beberapa dosen yang nggak mensyaratkan harus ada jurnal utama terlebih dahulu, ada. Ada juga yang mensyaratkan harus ada jurnal utama, bebas mau jurnal apa, ada yang syaratnya harus minimal Sinta 3, ada yang syaratnya harus internasional, ada yang syaratnya lebih ketat, internasional harus Scopus. Terus ada syarat, jurnal utamanya harus punya kuesioner di dalamnya. Kalaupun nggak ada kuesioner ya minta sama yang buat skripsinya gitu. Ada juga yang di jurusan fakultasnya, di kampusnya itu ada namanya log jurnal. Jadi, jurnal yang kamu jadikan jurnal utama itu harus dicek dulu, udah pernah dipakai orang belum di kampus itu, ada juga yang begitu. Catat ya, jadi harus tahu dulu nih. Biasanya untuk masalah ini kadang di-spill terlebih dahulu, di mata kuliah metode penelitian. Terus, nih, gawat nih kalian yang memang maaf nih, introvert tapi susah bergaul nih, nanti agak susah kalian. Kalian kalau memang, introvert nggak masalah, tapi yang penting bisa bergaul, bisa bersosialisasi. Nah, minimal ada contoh proposal skripsi dari cutting, atau kalau memang kalian nggak punya cutting, ya cek di perpusnya ya, atau dari website kampus, yang ada namanya repository-repository. Nah, ini juga salah satu keunggulan berorganisasi ya, ada cutting buat diminta-minta ya, dibuat diajak diskusi ya. Tapi nggak masalah, ya introvert sama extrovert kan memang bawaan dari lahir ya, nggak masalah. Oke lanjut, buat cover. Nah, walaupun hari ini kita nggak ngetik, ya minimal ada yang ditinggalkan lah, minimal ketika nyari file udah ada cover-nya gitu ya, hari pertama ya. Kalau hari kedua, kalau sudah dapat bahannya, kalian minta AI, misalnya ChatGPT, "Tolong buatkan outline proposal skripsi kamu." Jadi kamu dapat gambaran nih. Nah, udah dibuat cover-nya, coba setting layout sesuai dengan syarat buku pedoman. Marginnya berapa, kiri kanan atas bawahnya berapa, ukuran kertasnya apa, dan perintilan-perintilan tetek bengek lainnya. Terus, tulislah latar belakang, cari fenomena, sertain data yang mendukung. Terus menulis latar belakang, cari gap penelitiannya tadi, bandingkan dengan penelitian atau variabelnya. Boleh variabelnya sama semua atau sebagian variabelnya sama, tapi hasilnya berbeda. Atau bisa juga gap ini variabelnya sama, tapi tempat atau objek penelitiannya berbeda, gitu ya. Jadi contoh gap penelitian itu, misalnya skripsi aku tentang pengaruh kepuasan pelatihan, kepuasan gaji terhadap turnover intention. Nah, aku cari penelitian terdahulu, nemunya pengaruh gaji terhadap, turnover intention. Nah, itu bisa dipakai ya, walaupun cuma satu variabelnya yang sama.
Atau begini, aku nemunya pengaruh kepuasan gaji, kepuasan pelatihan, dimediasi oleh kepuasan kerja terhadap conflict tension. Nah, walaupun itu ada mediasi, variabelnya lebih, itu bisa dipakai juga. Yang penting ada perbedaan. Tapi, balik lagi ke dosen pembimbing kalian. Ada juga dosen pembimbing yang nggak mau, pokoknya harus sama persis gitu. Nah, biasanya juga dia minta untuk 5 tahun terakhir. Kalau 2025 minimal 2020. Tuh. Terus ada rumusan masalah, tulis rumusan masalahnya. Tujuan penelitian. Nah, isinya sama, bedanya yang satu bentuk pertanyaan, satunya bentuk pernyataan. Terus manfaat penelitian, teoritis dan praktis. Terus menulis sistematika penulisan ya, Kopas yang dari cutting tadi, atau Kopas yang dari perpustakaan, Kopas yang dari repository tadi ya. Terus jangan lupa setting heading dan citation-nya. Heading ini apa fungsinya? Heading ini yang di pojokan atas di Microsoft Word, fungsinya memudahkan kalian ketika ingin menyusun daftar isi. Karena daftar isi kan setelah selesai semuanya jadi, baru bukan di awal gitu ya. Terus heading ini juga agak memakan waktu kalau kalian bikinnya di akhir baru nyusun headingnya, nanti kewalahan kalian. Terus, apa tadi, citation-nya ya jangan lupa, langsung kasih citation kalau ngambil dari ini, kasih citation sumbernya dari mana, langsung. Jangan di belakangan, nanti kerepotan kalian. Kalau nanti di belakang, konsekuensinya kalian harus nyari-nyari lagi file-filenya ya, nyari-nyari lagi kosakatanya, kata-kata kalimatnya dari mana, itu PR banget soalnya. Terus ada parafase, jangan lupa ya, jangan plek sama. Apa bedanya dengan Kompas dari Blogspot ya? Bedanya penelitian sama plagiarisme, plagiarisme itu sama persis, contek dari yang sudah ada. Kalau penelitian itu kumpulan dari karya-karya orang, tapi banyak, tapi kita ubah, kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Parafase ini udah canggih lah, ada AI, ada Google Translate, bolak-balik translate, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, terus ubah lagi ke Indonesia, ubah lagi bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa gitu ya. Ada juga TOS Parapaseo apa gitu ya. Nah, terus jangan lupa kabarin ke dosen pembimbing kamu. Kalau kamu sekonyong-konyong datang, "Pak, udah jadi nih sampai bab 3 Pak." Sedangkan kamu nggak lapor, udah jadi bab 1. Wah, kamu kurang ajar kata dosen kamu gitu ya. Jangan lupa kabarin, jangan lupa ngeluh, "Pak, ini kenapa kenapa." Kalau dosennya susah dikabarin, sebisa kamu cari cara buat reach out dia. Kalau udah kamu coba berbagai cara, banyak-banyak berdoa ya, minta hidayah sama dosen sama Allah ya, semoga dosen kamu diberikan hidayah, gitu ya. Lanjut. Terus hari ketiga, siapkan kopi, siapkan cemilan. Pertama, selesaikan revisi atau masukan dari dosen kamu terkait bab 1 sebelumnya. Lalu masuk ke bab 2. Menulis kerangka teori tadi, grand teori, definisi masing-masing variabel, dimensi atau indikator masing-masing variabel. Nah ini, jangan lupa kayak tadi, masukkan citation-nya, tulis heading-nya, masukkan heading-nya, terus penelitian dahulu, perhatikan buku pedoman dan preferensi dosen pembimbing kamu, bentuknya gimana. Saya dulu waktu skripsi S1 bentuknya tabel, tapi teman-teman saya nggak diminta dibikinin model penelitiannya, yang diagram-diagram itu. Kalau dosen pembimbing saya harus bikin, dan jumlahnya 20. Nah, ikutin. Walaupun kamu harus berdarah-darah dibanding teman-teman kamu, ya ikutin. Terus membuat kerangka penelitian, perhatikan buku pedoman, gambarnya gimana, jalur hipotesisnya gimana. Nah, terus baru menulis hipotesis. Lihat formatnya, apakah cuma H1 bla 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 atau harus ditulis H1 bla bla bla, H-ol, H0, HA gitu-gitu ya. Terus parafase, jangan lupa lapor ke dosen kamu. Lanjut ke hari keempat. Selesaikan revisi dan masukan dari dosen terkait bab 2 tadi. Terus mulai tentukan dan nulis desain penelitian.
kuantitatif atau kualitatif. Nah, sebenarnya menentukan kuantitatif dan kualitatif tadi, ya ini, sebelum kamu dapat jenjang utama pun udah kelihatan mau kuantitatif atau kualitatifnya ya. Nah, terus tulis objek penelitiannya. Misalnya jika perusahaan, dijelaskan company profilnya, kadang ada yang minta struktur organisasinya. Nah, balik lagi lihat ke pedoman, atau lihat punya cutting, lihat yang dari perpus, lihat dari repositori, dan arahan dosen itu diperhatikan. Terus menentukan populasi dan sampelnya gimana. Terus operasionalisasi variabel. Biasanya bentuknya tabel. Isinya ada nomor, ada variabelnya apa, terus isinya definisinya. Terus dimensi atau indikatornya. Misalnya indikator dari tone of attention adalah keinginan untuk keluar, misalnya perasaan cemas gitu ya. Terus skala pengukurannya di sampingnya, pakai Likert kah 1 sampai 5 atau interval, gitu. Terus menuliskan teknik pengumpulan datanya, primernya apa, terus sekundernya apa, primernya pakai kuesioner, terus sekundernya dari buku-buku, dari jurnal-jurnal gitu ya. Terus menuliskan teknik analisis datanya, ada regresi linear, ada regresi linear berganda, biasanya pakai SPSS dan software lainnya. Terus ada yang pakai SEM-PLS, Structural Equation Model, Partial Least Square. Kalau ada variabel interveningnya, ada variabel mediatingnya. Nah itu pakai softwarenya Smart PLS atau Warp PLS. Nah, maaf nih kalau jurusan-jurusan lain mungkin ada perbedaan tertentu lah, karena ini kan secara umum ya yang saya masukin ya. Kalau manajemen biasanya pakainya yang gini. Ya, tapi kalau eh, misalnya akuntansi atau manajemen keuangan kan ada apa tuh diminta skema ya, gitu-gitu ya. Apalagi kalau teknik, teknik kan harus memang ke lapangan, harus menghitung-hitung ini ya. Terus dalam menuliskan teknis analisis data, sertakan juga model matematisnya atau rumus-rumus perhitungannya. Misalnya di uji validitas, ada untuk mencari confidence alfanya, masukin ya rumusnya gimana, keterangannya ini apa aja, itu diminta. Itu namanya model matematis. Nah, udah jadi nih bab 3, parafase, terus lapor ke dosen kamu. Oh, gitu. Terus di hari kelima itu selesaikan revisi dan masukkan tadi. Nih, buat jadwal penelitian kalau memang diminta ya, opsional. Balik lagi ke buku pedoman atau contoh cutting atau arahan dari dosen. Nah, terus buatlah daftar pustakanya, pakai citation apa, pakai reference apa, apakah pakai APA atau pakai Chicago, terus daftar pustakanya harus pakai Mendeley enggak, atau Zotero, atau boleh manual. Terus daftar isi, daftar tabel, daftar gambarnya dibuat, daftar isi tadi sesuai dengan heading dan subheadingnya ya. Terus buat lampiran, lampirannya ini isinya kuesioner kalau memang pakai kuesioner, atau kalau wawancara isinya isi wawancaranya, pertanyaan-pertanyaannya apa, jawabannya apa, atau juga bisa data-data respondennya gitu ya. Terus buat nomor halaman. Kalau cover nggak ada nomor halaman, terus kata pengantar, daftar isi, daftar gambar itu pakai angka Romawi. Nah, baru sisanya masuk ke bab 1 itu pakai huruf Arab. Huruf Arab ini bukan yang bentuknya begini ya, huruf Arab. Huruf Arab itu bukan huruf yang begini ya, maksudnya ya. Bukan yang huruf begini ya, huruf Arab. Tapi ini 1, 2, 3, 4 ya. Itu memang namanya huruf Arab ya. Oke, terus cek dulu penempatannya di mana. Penempatannya apakah di atas halaman untuk di bab 1 awalnya, baru yang halaman-halaman berikutnya di tengah bawah gitu ya, dicek buku pedomannya. Terus proofread, cek typo, kesalahan, terus parafrase yang kurang pas, lalu lapor ke dosen kamu. Nah, hari ke-6, hari ke-7,
kamu revisi kalau masih ada revisi, terus buat PPT untuk seminar proposal atau sidang proposalnya. Biasanya terkadang ada yang sudah ada formatnya dari kampus, isinya ini itu, ada yang bebas, terserah kamu, ada juga yang nyontok-atik gitu ya. Kuasain materi, siapkan mental. Kuncinya adalah bisa menjawab ketika sidang. Kamu ngerjain sendiri, tapi kamu nggak bisa jawab, malah lebih lebih jago yang ini, yang dijokin orang, dikerjain orang, tapi dia bisa jawab pas sidang. Nah, kalah kamu. Tuh. Kuncinya siapkan mental, siapkan pemahaman materi. Gitu ya. Terus, mulailah cicil bab 4 dan bab 5 dan seterusnya. Cicil ya, kalau kalian idealis dan ambis ya, bisa cicil dari sekarang ya, kalau menyantai santai aja. Terus, mulai buat kuesionernya, give form atau selembarannya, atau mulailah wawancara. Atau mulailah kalau kamu teknik nih, mulailah ke lapangan, ngecek-ngecek, misalnya mesinnya gimana, kondisi lapangannya gimana, proses-proses produksinya gimana gitu ya. Terus install dan pelajari aplikasi pengolahan data. Ya, diinstal SPSS-nya, diinstal eViews-nya. Kalau kamu teknik, misalnya pemetaan, install GIS-nya. Terus belajar pakai GIS-nya ya. Terus cek dan urus administrasi yang berkaitan dengan skripsi, sidang apapun, dan kelulusan. Cek, sudah lulus semua nggak mata kuliah prasyaratnya? Sertifikat, webinar, sertifikat kompetensi. Udah dapat semua belum? Udah bisa sidang belum? Tuh. Banyak kasusnya, temen itu dulu mau sidang, udah mau submit persyaratan sidang. Tahu-tahu di kolom akhir ada syarat, telah lulus mata kuliah ini, ternyata dia belum lulus. Akhirnya gelombang berikutnya. Itu ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang mungkin akan kalian temui atau berguna. Oh iya, pertama ChatGPT. Ada juga Gemini, tapi biasanya yang paling jago saat ini ya ChatGPT ya. Terus ada Publish or Perish. Ini fungsinya ngecek artikel-artikel kira-kira yang cocok dengan tema kamu, bisa kamu searching di sini. Terus ada Google Scholar sama Google. Nah, itu bisa, selain bisa publish or perish ini, kita bisa juga mencari lewat Google Scholar-nya langsung, atau kita juga bisa mencari lewat Google biasa, search engine biasa Google. Karena beberapa artikel, beberapa PDF kan ternyata nggak ada di Google Scholar, tapi dia ada juga di Google biasa. Nah, atau juga untuk mencari buku, karena buku ini biasanya juga nggak terindeks di aplikasi yang huruf H ini, yang H biru ini, namanya Publish or Perish tadi. Terus ada Turnitin. Turnitin ini untuk mengecek tingkat plagiarisme kamu, kesamaan kamu dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, yang tersebar di internet biasanya ya. Dicek. Kadang ada kampus yang syaratnya itu 20%, ada yang 30%, balik lagi ya ke pedoman, ke permintaan kampus atau dosen. Ada juga yang Turnitin itu yang dicek itu ringkasan skripsinya, bukan keseluruhan skripsinya. Ada juga di kampus atau jurusan yang mintanya semua isi skripsinya. Ada juga yang daftar pustakanya nggak ditunitin, nggak include. Ada juga yang daftar pustakanya include. Terus ada size space, ini untuk sama lah AI ini untuk ngecek misalnya nyari definisi, nanti keluar dia sajikan jurnalnya gitu. Terus ada Mendeley atau software lain namanya Zotero, ini untuk nginput sumber kamu ya. Jadi kamu bisa ngedrag filenya, terus Mendeley ini akan otomatis membuat daftar pusakanya, citationnya ya. Tapi kadang ada beberapa yang gak kedetek, jadi kamu harus manual. Terus DeepL ini sama dengan Google Translate tapi lebih canggih, lebih jago bahasa asingnya. Nah, ini berguna kalau kamu kopas penelitian bahasa asing, bahasa Inggris, kamu terjemahkannya lewat DeepL gitu. Bisa juga dipakai untuk parafase DeepL ini.
manual tapi ya. Nah, terus tips untuk dapat nilai A. Pertama, menjawab ekspektasi dosen pembimbing, ikutin kata dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya minta 20 jurnal, ikutin. Tuh. Terus isinya gimana, revisinya ikutin. Terus menonjolkan keunikan penelitian, ya harus ada yang unik. Terus ada yang membedakan jurnal kamu, penelitian kamu, skripsi kamu dengan skripsi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Contohnya tadi, saya mau penelitiannya ala-ala S2, ada interveningnya, ada mediatingnya, pakai PLS gitu. Karena kenapa? Kalau semakin unik, semakin memenuhi ekspektasi dosen, nanti skripsi kamu bisa saja dijadikan jurnal. Nah, kan kalau jadikan jurnal biasanya penulis keduanya dosen kamu kan. Nah, mereka senang tuh dapat angka kreditnya dari jurnal yang berhasil tembus itu. Senang dosen kamu. Bahkan kalau Scopus Q3 ke atas ya, Q4 aja udah senang dosen kamu gitu. Skripsi kamu bisa jadi jurnal, terus Scopus itu senang banget dosen kamu kan. Karena itu juga bisa meningkatkan kinerja dari dosen kamu ya, ketika diinput oleh mereka. Terus konsistensi dan kerapian dalam penulisan. Ya harus konsisten sesuai pedoman, rapi juga. Jangan ya pakai ini ya ngurangin plagiarisme itu pakai titik tapi warna putih, jangan ya. Ketahuan itu kok. Kita TU-TU kita, dosen-dosen kita nggak goblok kok. Tahu mereka kok. Oke, terus menyertakan sumber referensi terbaru dan relevan. Nah, ini mantep. Kadang ada beberapa kampus yang memang plek wajib 5 tahun terakhir. Bahkan citationnya, kutipannya pun nggak boleh ada di bawah 2020 gitu. Ada, tapi ada beberapa yang penting jurnal penelitian dahulunya aja yang 5 tahun terakhir. Tapi kalau kamu mau membahasnya ketika di uraian paragraf itu ada citation di bawah 5 tahun nggak masalah. Balik lagi ke preferensi dosen kamu dan kampus ya. Terus bisa menguasai ruangan persidangan. Ya gitu, kamu ngerjain sendiri, tapi nggak bisa jawab materi ketika sidang, nggak bisa jawab pertanyaan. Terus ada teman kamu yang ngejoki tapi bisa jawab pertanyaan ketika sidang, ya kalah kamu. Gitu ya. Terus, kalau mau dapat A, beberapa kampus itu nilai skripsinya itu ada yang full skripsi ya. Ada juga yang merupakan gabungan dari kompre sama skripsi. Kalau kompre itu mirip UN, jadi beberapa mata kuliah diujikan ulang, terus dapat nilainya. Ada yang misalnya kompre 40, skripsinya 60%. Nah, kamu udah bagus nih skripsinya, dapat A, tapi ternyata kompre kamu kecil. Nah, mungkin hanya dapat B+, amin. Jadi maksimalkan juga di kompre gitu. Terus, terakhir, menulis skripsi adalah seni menenun kegagalan. Revisi dan harapan menjadi permadani yang akan kamu hamparkan sebagai bukti perjalanan intelektualmu. Yuk jaga silaturahmi dan terus update. Ya, izin promosi ya, kayak ya. Untuk Instagram bisa follow di Madafaka321 auto fallback kok. LinkedIn juga. Nah, kalau mau informasi tentang pengembangan diri dan sertifikasi pelatihan bisa ke informasi sertifikasi bergelar. Kalau Anda mau dibantu mengerjakan tugas, skripsi, proposal, dan juga tesis, nah bisa ke jasa untuk tugasmu. Ya, nanti chat aja adminnya di grup. Oke, mungkin ini sesi terakhir kita. Nanti akan ada tanya jawab dan stay tune jadilah orang baik tapi kaya dan jujur berintegritas. Oke, silakan saya balikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Mada. Tidak lupa juga Damprea, Harvey Mois, dan Sandra Dewinya ya Kak. Eh, Oke teman-teman, kali ini kita akan ke sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini ada 2 sesi, di mana setiap sesinya ada 3 penanya. Bagi teman-teman silakan di unjuk tangan boleh, atau mau lewat via chat juga boleh. Nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh Kak Mada.
Ayo, mahasiswa pemberani unmute, tunjuk tangan, raise hand coba. Mahasiswa pemberani itu setara dengan unjuk ke jalan ya. Kalau bisa unmute dan raise hand. Ya, Kak, ini ada dua penanya yang masuk. Mau langsung dijawab atau kita tunggu dulu? Oke, mungkin saya lihat dulu pertanyaannya ya. Ya, Oke, mungkin langsung jawab aja. Boleh dibacakan, Kak? oke. Yang pertama itu dari Salsabila. Izin bertanya Kak, apa bedanya grand teori dengan middle teori? Lalu bagaimana cara menentukan grand teori? Apakah hanya dilihat satu variabel saja atau dua variabel? Boleh minta contoh dari grand teori dengan topik penelitian bidang pendidikan nggak Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus nih dari Kak Salsabila. Nah, bedanya grand teori sama middle teori. Yang tadi kakak bilang, saya bilang tadi, grand teori ini adalah teori besar yang menanggungi sebuah topik pembahasan ya. Misalnya kalau manajemen SDM itu ada namanya teori human capital. Teori human capital mengatakan bahwa SDM, sumber daya manusia itu dipandang sebagai capital, sebagai modal. Kalau dia berupa modal, artinya mirip-mirip dengan investasi. Kalau SDM-nya bagus, dikasih pelatihan, dikasih kompensasi yang layak, nah, dia itu akan menjadi modal yang memberikan revenue, memberikan profit terhadap perusahaan, memberikan return on investment ROI kepada perusahaan. Nah, itu namanya teori human capital. Beda dengan teori yang terlebih dahulu, teori human resource mengatakan bahwa SDM manusia pekerja itu hanyalah aset. Kalau aset kalau udah jelek ya tinggal dibuang. Beda dengan mengatakan kalau capital, capital artinya modal gitu. Terus ternyata dari teori human capital ini bisa diturunkan lagi ke middle theory. Middle theory ini adalah teori turunan dari grand teori tadi. Misalnya teori human capital bisa diturunkan dengan GDR teori. GDR teori ini mengatakan bahwa keterikatan kerja itu bisa mencegah karyawan untuk tidak keluar dari perusahaan gitu. Jadi mencegah turnover gitu. Nah, kalau tema bidang pendidikan. Oke, mungkin kita praktek aja ya. Ntar saya netralkan dulu pencarian browser saya. Enggak deh. Oke, kita share screen ya. Nah, ini mudah kok cara menentukannya ya, nyarinya ya. Berikan saya grand teori dan middle teori di bidang pendidikan. Q&A, oh ada, bentar ya. Nah ini. Nah, gini ya, grand teori ini teori konstruktivisme dari Jean Piaget, Piaget ya bacanya bener ya. Nah, ada juga teori fungsionalisme dari Emile Durkheim. Nah, ini ciri-cirinya. Ini AI udah jelas kok. Enak nih. Terus ada middle teorinya. Oh, ternyata teorinya konstruktivisme Jean Piaget ini bisa diturunkan ke teori pembelajaran behavioristik dari Skinner ya. Itu maksudnya ya. Jadi middle ini kecil. Nah, ternyata ada yang lebih besar lagi grand. Grandnya itu lingkaran lebih besar di luar dari middle teori itu. Gitu ya maksudnya ya. Teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya tadi itu bentar stop share dulu. Pertanyaan berikutnya, apakah hanya dilihat satu variabel atau dua variabel? Nah, ini balik lagi. Bisa dilihat dari satu variabel, bisa dari dua variabel, tergantung
kalau kita pakai kacamata orang awam ya, cocok nggak teorinya dengan variabel kita? Tinggal lihat cocok atau enggaknya aja gitu. Itu kuncinya ya. Bisa dari lihat satu variabelnya, bisa lihat dari dua variabelnya. Yang penting masuk gitu ya. Ada juga yang grand teori ini middle teorinya langsung. Boleh ya, langsung misalnya grand teorinya itu tentang konstruksivisme dari John Piaget. Terus middle teorinya langsung pengertian pendidikan. Ada juga yang gitu. Tapi tergantung arahan dosen pembimbing kamu. Oke, mungkin terjawab ya pertanyaan dari Kak Salsabila. Lanjut Kak, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya itu dari Fitri Hidayana, Kak. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayana. Izinkan Mhm. bertanya, Mas, karena masih awal dan bingung, saya pertama bagaimana cara kita menentukan sebuah grand teori yang cocok untuk judul penelitian kita. Yang kedua, jika kita tidak menemukan sintak dalam jurnal terdahulu dari tema penelitian kita, maka bagaimana, Kak? Soalnya judul penelitian saya tentang pendekatan stream etno dan saya tidak menemukan sintasinya. Sintak atau citation ya ini? Ya, sintaknya. Kayaknya typo, Pak. Oke, tidak menemukan citation kayaknya ya. Citation dalam jurnal terdahulu dari tema penelitian kita. Oh ya, sebenarnya itu ada asal-usulnya. Tapi balik lagi, karena mungkin yang jurnal yang kita lihat ini, yang kita kira nggak ada citationnya, ternyata udah di fase berkali-kali sedemikian rupa, jadi nggak nemu. Nah, jadi kita ini bisa cari kalimat atau kata yang mirip-mirip di jurnal lain gitu. Misalnya, kalau di jurnal yang kita lihat ini, yang kita mau copy nih, kutipannya nggak ada. Ya udah kita cari di Google nih dengan keyword yang sama atau di Scholar dengan ketikan yang sama. Nah, itu biasanya eh, muncul kok ini isinya. Ataupun ya kita gunakan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. Lalu cari dalam bahasa Inggris. Oh, ternyata artinya masih masuk nih gitu. Itu bisa pakai cara itu. Terus nah ini juga cara ini berguna juga. Kamu diminta untuk citationnya jangan 5 tahun di atas 5 tahun lalu. Kamu bisa cari citation dengan kalimat yang mirip, kata-kata yang sama, tapi ternyata ditulis oleh artikel yang 2024, 2023 bisa pakai itu ya. Terus cara menentukan grand teori cocok atau tidak, cocok atau tidaknya, balik lagi ke logika dan nalar kita. Misalnya, cek di teori ini, kira-kira variabel kamu ini masuk nggak ke bahasan. Contohnya gini, kalau teori human capital, saya pakai variabel kepuasan pelatihan, kepuasan gaji. Saya cek, teori human capital itu seperti apa? Ada nggak kira-kira artikel jurnal yang mengaitkan antara teori human capital tadi dengan variabel-variabel saya? Nah, itu cara paling mudah ya dengan begitu. Cek, ada nggak artikel yang membahas grand theory ini tapi hubungannya dengan variabel penelitian kamu. Bisa begitu. Oke, mungkin gimana Kak Fitri terjawab? Oke, mungkin bisa lanjut Kak. Ya, untuk pertanyaan ketiga itu dari Anom, Kak. Selamat malam, Kak. Izin bertanya untuk daftar pustaka antara Zetero dan Mendeley lebih baik yang mana, Kak? Terima kasih. Ya, lebih baik yang mana itu apa namanya ya? Preferensi masing-masing lah. Tapi tergantung kalau dosennya minta ini sukanya Mendeley ya ikut aja gitu. Baik atau tidaknya tergantung ya. Tapi yang paling umum itu biasanya Mendeley yang orang pakai. Yang lebih umum orang tahu ya Mendeley gitu. Itu ya, Kak Anom. Ya, Lanjut selanjutnya lagi nggak? kita ke dua
tanya jawab. Untuk yang belum dan masih ingin bertanya, silakan angkat tangan atau bisa juga ditulis di via chat. Lalu Kak, ada pertanyaan dari Kak Oci, Oke. oke. Izin mau bertanya, bagaimana bisa cari ChatGPT kajian pustaka pendekatan penelitian, Kak? Terima kasih. Oh, zaman sekarang ChatGPT udah canggih kok. Dia bisa kasih kamu rujukan. Kalau zaman dulu malah nggak bisa, ngaco dia. Nggak jelas sumber dia ngambil dari mana. Contoh kita langsung praktik ya. Oke, buatkan kajian pustaka tentang apa tadi kita ambil grand teorinya nih. Teori konstruktivisme Jean Piaget dari sumber buku dan artikel jurnal yang jelas. Sertakan citation dan reference-nya. Nah, ini kan muncul langsung citation-nya. Nah, tinggal dicek benar atau enggaknya ya. Kira-kira memang ada nggak di karya Piaget tahun segini nulis ini. Nah, ini kebanyakan buku yang dikasih dia ya. Sekarang saya mau dari artikel jurnal. Berikan sumber reference yang jelas dan bukan ngadi-ngadi. Kalau bisa, saya bisa klik asal citation-nya. Coba, bisa nggak? Oh, dia searching the web nih. Oh, dia malah ngasih ininya, ngasih sumbernya ya. Tinggal pandai-pandai kita aja nyuruhnya. Saya minta kamu tuliskan dalam bentuk uraian paragraf dan bukan seperti itu. Seperti ya. Nah, ini kan bisa diklik ini. Babullah 2022. Nah, Mas Tiah. Kita cek nih, bener atau enggak? Ada atau enggak? Atau ngadi-ngadi dia? Kita cek dulu. Nunggu dia jadi dulu nih. Kita coba Bustomi nih. Kita klik. Nggak bisa diklik ya? Coba yang Bustomi tadi dia udah bilang kali ya di sini ya. Ada nggak Bustomi? Oh ini kita klik. Bustomi 2023. Nah, ini ada nih. Tinggal kamu cek aja isinya bener gak yang dibilang ChatGPT ini. Download PDF-nya, kamu cek. Bener gak apa yang ditulis dia ini. Gitu ya. Nah, gitu caranya. Oke, sampai sini paham lah ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Mumpung gratis loh ini loh. Sayang loh. Kalau kelas-kelas begini mahal biasanya. Ya, oke, saya bacakan pertanyaan kedua ya, Kak. Ya, silakan. Dari Kevin. Ya, selamat malam Kak. Izin bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menentukan gap paling sesuai dari penelitian Kak? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan sampel populasi yang tidak diketahui? Untuk menjawab pertanyaan ini mudah. Caranya gimana menjawabnya? Saya share screen lagi. Nah,
Minta ini aja. Bagaimana cara menentukan gap penelitian yang paling sesuai dengan kita? Saya malas baca, singkat saja dalam satu paragraf. Singkat. Nah, ini udah dijawab nih sama ChatGPT ya. Nah, ini detail nih mereka nih jawabnya. Nah, ternyata kalau kita instruksi di ChatGPT, sebelumnya udah kita bahas tentang penelitian apa, dia itu bisa menjawab menyesuaikan dengan penelitian yang sedang kamu tulis nih. Nah, dia kan bahasnya ini tadi masih tentang bahas teori konstruktivisme kan, konstruktivisme kan, bukan teori lain yang dia bahas. Dia ngejawabnya ya. Nah, ini bisa nih literatur terbaru, temukan kekurangannya. Kalau di variabel sebelumnya itu cari yang tidak berpengaruh gitu. Gitu aja cari variabelnya yang tidak berpengaruh di penelitian terdahulu. Itu cara paling mudahnya ya. Nah, contoh nih, dikasih contoh nih yang pendidikan nih. Contoh dalam teori konstruktivisme Piaget, banyak penelitian fokus pada pendidikan dasar, tapi penerapannya dalam pembelajaran digital. Nah, mungkin jarang ya yang bahas tentang kuliah online, gimana pakai teori konstruktivisme. Nah, itu salah satu gap juga. Tuh. Gitu ya. Terus apa lagi pertanyaannya tadi? Eh, bentar, stop share dulu. Bagaimana cara menentukan sampel dari jumlah populasi yang tidak diketahui? Nah, ini biasanya pakai Slovin ya. Kalau tidak diketahui, misalnya nih, paling sering itu pakai anak manajemen pemasaran. Kan jumlah konsumen ada banyak nih. Masa 1.000 lebih mau kita teliti, masa 1 juta orang mau kita teliti. Nah, biasanya mereka ada rumus, terus ketemu hasilnya ternyata paling enggak 100 orang gitu. Ada caranya kok. Di Google pun udah banyak caranya. Sama dosen pun pasti dia bisa jawab. Nah, ini bisa nih. Saya Lalu ada pertanyaan ketiga Kak dari Kak Arnom. Selamat malam Kak, izin bertanya untuk dapat oh iya, kesempatan. bentar Kak. Ini Dia ternyata nggak share screen saya ya lupa. Ini lagi ngeprom di ChatGPT. Nah, ini ya, udah keluar ini. Nah, ini tinggal tanya aja. Coba pakai Slovin. Nah, ini ya caranya ya. Oh, kalau Slovin ini dari sudah diketahui ya. Coba pakai apa? Lemes Low ya. Nah, ini bisa nih, Lemes Low ya. Lemes Ho ya. Kalau tidak diketahui ya. Ini nih, ukuran sampel, skor, itu ya. Ini contohnya pakai Lemes Low. Misalnya begini ya. Nanti di Google udah banyak kok caranya ya. Oke, lanjut Kak. Lanjut, Kak Retno. ya untuk pertanyaan ketiga itu dari Komalawati Kak. Malam Kak, izin bertanya, cara nyari buku dan jurnal buat referensi gimana Kak? Kadang kan suka nggak ada buku atau jurnalnya tuh, misalkan itu nyari yang Sugiono di Google, aku nggak nemu adanya di tahun 2017. Tips, tips buat instrumen penelitian, kemudian parameternya diturunkan jadi pertanyaan atau pernyataan kuesioner ya Kak? Boleh Oh, silahkan. oke. Gimana cara nyari referensi? Kadang nggak ketemu ya. Oke. Biasanya kalau dari buku Sugiono atau apa misalnya kalau SDM sering ketemu Sinambela apa gitu ya. Itu nggak ada PDF-nya. Mereka biasanya
ngambil dari buku cetak di perpustakaan, terus ditulis citation-nya. Nah, kalau memang kalian nggak nemu buku PDF-nya, ya ke perpustakaan, atau enggak ya cukup ambil dari artikelnya. Artikel yang kamu dapat Sugiono itu apa? Tulisnya Sugiono 2017. Kamu buka daftar pustaka di artikel yang ada tulisan Sugiono 2017-nya. Nah, itulah sumbernya kan. Nah, masalah bukunya ada atau tidak di internet ya, cari sebisa kamu atau minta cutting atau cari perpustakaan gitu. Nah, ini ya kalau mau nyari artikel-artikel jurnal, pakai aplikasi ini tadi yang ini nih, Publish or Perish. Nah, tinggal kamu ketik nih. Nih misalnya fintech berpengaruh positif, search di situ. Nah, gitu. Cari nih, cari satu-satu. Gitu ya. Terus apalagi pertanyaan tadi? Diturunkan apa ini? Instrumen penelitian, kemudian parameternya itu jadi pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Jadi pertanyaan. Maksudnya gimana ya? Pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Ya, kuesioner itu kan bisa bentuk pernyataan atau bentuk pertanyaan. Tapi biasanya kalau di artikel jurnal itu ada yang memang kan kuesioner itu ujung-ujungnya bertanya kan ke responden kan. Tapi ada ketika di jurnal itu dia diubah ke dalam bentuk pernyataan. Yaitu cuma ya gonta-ganti model aja, maksudnya gonta-ganti ini, yang satunya pertanyaan, satunya pernyataan, ya kayak mirip-mirip kayak rumusan masalah sama tujuan penelitian tadi lah, mirip-mirip gitulah, tergantung ya. Nanti kamu minta arahan dosennya aja, "Pak, ini nanti saya" biasanya kalau pertanyaan instrumen atau parameter atau indikator atau dimensi ini tadi kan biasanya ditaruhnya di operasionalisasi variabel. Nah, itu tanya lagi ke dosen kamu, mau bentuk pertanyaan atau pernyataan gitu. Balik lagi ya ke pedoman sama dosen kamu tadi. Oke lanjut, mungkin terakhir ya ini ya, pertanyaan terakhir ya. Ya, sebenarnya tadi kan dibuka 2 sesi, Kak, karena banyak yang antusias, jadi kita buka 3 sesi, dan teman-teman yang masih ingin bertanya boleh silakan di chat ya. Lalu untuk sesi ketiga, pertanyaan pertama itu dari Kak Suci Nanda. Malam Kak, izin bertanya, saya sedang menyusun proposal dengan tema tekanan pejabat terhadap ASN. Saya sedikit kesulitan dalam mencari referensi dengan tema yang saya angkat. Kira-kira apakah Kakak ada saran buat cari referensi? Terima kasih, Kak. Oke, pertama mungkin coba kamu cari sinonim dari kata tekanan ini. Misalnya tekanan pejabat ternyata mirip dengan apa misalnya, tekanan ini mirip dengan sikap pejabat. Nah, itu kan agak mirip-mirip nih. Mungkin bisa, jadi pandai-pandai kamu mencari keyword variabelnya. Atau ternyata dalam bahasa Inggris, misalnya supervisor pressure gitu. Sebisa-bisa kamu nyari kata yang jadi sinonimnya atau mungkin kalau memang nggak ketemu yang exact sama, cari variabel yang memang nyerempet dikit mirip-mirip gitu. Atau terhadap ASN. Oh referensinya, kalau memang nggak ada ASN atau dikit yang nyari ASN, kamu bisa coba cari pegawai biasa yang bukan ASN atau pegawai swasta. Yang penting variabelnya sama. Variabelnya sama, tapi objek penelitiannya beda, itu mungkin masih bisa masuk. Ya gini contohnya, saya mau skripsi saya kinerja karyawan Bank BSI. Boleh kok jurnal referensinya kinerja karyawan tambang, boleh kok. Tuh. Balik lagi yang penting variabelnya sama. Tapi balik lagi juga tergantung arahan dosen kamu. Kalau dosen kamu saklek yang nggak bisa ya, ya udah gitulah. Oke lanjut Kak. Ya, bagi teman-teman lain yang ingin bertanya dipersilakan, mungkin bisa angkat tangan atau via chat.
Ayo, nggak ada lagi ya? Sayang ini sebenarnya. Mahal ilmunya. Ayo. Kalau nanya dosen, minta bimbingan, nanya-nanya gini kadang slow respon mereka. Kadang dijawab, oh kamu cari aja di Google dulu. Oh ini kan udah ada dibahas kemarin. Ya. Mumpung cepat tanya. Kalau nggak ada di ini aja Kak, dilanjut dokumentasi atau closing. Oh tuh ada tuh. Ya, Kak ada saya satu lagi. terkendala parafase itu gimana ya? Oh, terkendala parafase nih, terakhir ya. Nah, gini aja Kak, mudah ini. Ini ya, share screen lagi. Terkendala parafase. Mana tadi Zoom? Zoom tadi. Ini kalau di layar kelihatan nggak kolom chat yang saya tampilin? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan kayaknya ya. Nah, tapi ini aku lagi kopas nih salah satu komen dari komen Kak Suci Nanda nih. Aku kopas ya. Terus aku ke chat GPT nih. Aku ketik parafase ini. Udah ini keluar kok. Bisa ini kayak gini. Cuma kadang ada yang kedetek AI ya. Itu bisa diakalin juga kok. Contohnya, kalau ternyata kurang puas nih dengan parafasenya. Nah, ini kan udah berubah nih struktur kalimatnya. Bisa juga parafase dan kembangkan. Bisa pakai yang ini lagi atau yang ini dipakai lagi ya. Bisa kok. Ini atau ini nih, udah jadi nih GPT. Nggak mau kedetek AI plagiator. Coba Google Translate. Ini teknik orang bodoh sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa lah diajarin. Tapi walau alam juga ini sih sebenarnya. Oke-okean juga. Terjemahkan Inggris. Oke, bolak-balik gini, terus Arab. Iseng-iseng aja nih. Oh, nah. Terus baru balik lagi ke Indonesia. Ke Inggris lagi dah. Nah, baru Indonesia. Nah, ini kan udah terparafase berapa kali ini. Nah, gitu ya caranya ya. Mudah kok. Atau bisa ini pakai tadi parafase online. Nah, ini. Nah, ini kan bisa. Canggih sudah. Oh ya, captcha-nya. Oh, ini bisa ini. Apa pertanyaannya? Nah, ini ya bisa ya, ini ya. Nah, ini bisa atau juga humanizer. Ah, humanize ini. Misalnya AI. Jadi humanize AI. Bayar nggak ya ini ya? Enggak. Nah, ini bisa ini. Tunggu aja. Atau aplikasi lain. Humanize. Nah, ini bisa banyak kok toolsnya sekarang. Nah, ini lagi dibuat nih. Nah, ini kan udah nih. Ya, tinggal masukin ke Word-nya. Atau ambil dari ini. Nah, ini kalau dia humanize-nya keluarnya bahasa Inggris ya tinggal terjemah lagi aja di Google Translate. Gitu ya caranya ya. Nih nanti kebanyakan ilmu nanti ngasih ilmunya nggak laku nih jasa-jasa bantu tugas nih nanti. Ya udah mungkin itu aja ya Kak. Mungkin cukup ya. Balik ke moderator.
Ya, terima kasih Kak Mada atas ilmu dan wawasannya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar tips mengerjakan proposal dalam 1 minggu dan mendapat nilai A. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Kak Mada dan eh, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Hari ini kita telah belajar tentang strategi menyusun proposal dalam waktu 1 minggu, mulai dari pemilihan topik hingga finalisasi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, kami berharap teman-teman semua dapat menerapkannya dan sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga berterima kasih atas partisipasi dan keaktifannya teman-teman semua. Saya Rano Purnia selaku moderator dalam acara ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan proposal skripsi dengan hasil yang memuaskan. Jangan lupa untuk selalu semangat, konsisten, dan terbuka terhadap masukan dari dosen pembimbing. Terima kasih dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, sebelum keluar kita foto bersama dulu ya. Jadi boleh on cam teman-teman. Nanti Yuk aku on cam, on cam. on cam. Nanti presentasi. Oke, ready semua ya. Yuk on 1, cam, jangan lupa absen. 2, 3, absen semua. Oke, sekali lagi. Geser dulu selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa absensinya ya. Selamat malam. Malam, terima kasih Kak Retno, Kak Yahya. Terima kasih jasa untuk Selamat tugasmu. Admin, terima kasih. Terima kasih para peserta yang antusias. Selamat malam minggu. malam semuanya.